Shalom warga kerajaan, kembali lagi kita dalam program Kingdom Insight, His Gift for You. Bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya pasti Anda sedang menanti-nantikan program ini. Dan saya percaya Anda semua beserta dengan keluarga selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita masih bersama dengan Koden. Ya. Koden kabarnya sangat baik. Dahsyat. Ajaib, luar biasa, indah, mulia. Nah, Menu komplit. saya percaya kalau pemimpin kita dalam keadaan yang baik itu pasti turun ke bawah. Ya. Pasti Amin. kita semua dan teman-teman semua yang melihat acara Kingdom Insight ini juga mengalami hal yang sama. His gift for you. His gift for you, His gift for you. Ada hadiah yang baru dari Sang Raja. Ya. Karena itu hari ini kita akan bicara tentang harta. Ini termasuk hot topic. Hot topic ya. Ya. Orang yang sering kali Ngomong harta. omongkan dan bingung ya. Apa yang harus kita lakukan Iya. kalau terkait dengan harta Betul. dan terkait dengan hati kita. Iya. Dah, kita baca dulu ayatnya, Pak Roy. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan tentang ini di dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan 24. Saya akan baca untuk kita semuanya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, sebab di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, karena di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak akan pernah membongkar serta mencurinya. Karena itu, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, dan jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Dan jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Dan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon, ya. Amin. Nah, Koden, apa sebetulnya yang Tuhan Yesus ajarkan tentang harta melalui ayat yang baru saja kita baca ini, Koden? Iya. Mungkin sebelum jump in ke situ, yang menarik sekali ada di bagian akhir tadi ya, ayat yang ke-24 ya. Ya. Ketika Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. yang saya tahu sampai dengan hari ini, Iya. Tuhan tidak pernah menyandingkan dirinya dengan siapapun. Tapi di ayat ini seakan-akan, Iya. ya kan? Seakan-akan dia menyandingkan dalam tanda kutip ya. Iya. Memang Tuhan tidak bisa disandingkan dengan siapapun. Iya. Ya, tapi dalam konteks harta ini, dia berkata, hati-hati kamu. Ya, kenapa? Karena kamu harus memilih antara aku dengan Mamon. Iya. Antara aku dengan harta. Harta, betul. Ya, jadi kalau kita bertanya tentang apa yang Yesus ajarkan tentang harta, ini isu nomor satu adalah isu pemilihan kalau saya boleh ngomong. Isu pemilihan. Isu pemilihan. Kita milih siapa yang jadi yang paling penting, the most important in yang our paling life. utama. Yang Ya. paling utama. Dan terutama. Iya. Jadi kalau kita nggak milih Tuhan, biasanya jatuhnya ke sini memang. Iya. Jatuhnya ke sini. Ya. Nah, karena itu kemudian kan Tuhan Yesus mengajarkan simple supaya hatimu itu tidak tertuju kepada harta itu. Taruhlah hartamu di Sorga. di mana ngengat dan karat, ya, di mana pencuri. Pencuri itu selalu ada orang bilang, Pak, nggak ada orang yang nyuri harta saya. Oh, sistem dunia ini memikirkan bagaimana supaya hartamu itu bisa diambil dengan bunga, dengan berbagai hal-hal yang macam. lain. Ya, saya betul. bukan ahli finance ya, tapi kalau ada ahli finance yang mendengarkan yang saya ngomong, you know what I mean. Ya kan, gitu loh. Ya, apapun itu istilah yang dipakai. Ya kan, kita di lurking tuh dibujuk dengan berbagai macam hal. Tujuannya simple. Ya ngambil
duit yang kamu punya. Walaupun kelihatannya nanti mendapat keuntungan sekian persen, Iya dong dengan alasan apapun. Makanya Yesus bilang di dunia selalu ada pencuri. Ya tinggal nyurinya caranya gimana gitu. Ada yang caranya kasar banget, ada yang caranya sangat halus. Biasanya kalau curinya cara kasar itu Kuden ya kurang harta atau nyawa. Kurang pendidikannya mungkin masih kurang gitu ya. Iya. Tapi kalau orang cerdas ya rapi. Rapi dan bahkan yang diambil pun tidak merasa kalau dicuri. Sudah terambil ya, sudah tercuri. Saya kadang-kadang heran misalkan ada orang rela untuk beli sebuah barang yang kalau dipikir-pikir gunanya apa ya? At the end bagi yang waras gitu ya. Gak ada gunanya. Tapi dia rela membayar begitu mahal. Begitu ya. Iya, untuk hal itu. Gitu. Sementara kalau misalkan dia diminta untuk membagi apa yang dia punya untuk sesuatu yang jauh lebih berguna, untuk menyelamatkan nyawa dan mungkin dia mikirnya lama gitu. Ya, makanya kemudian Yesus mengajarkan hal ini kan. Jadi dalam konteks ini Yesus mengajarkan bahwa supaya kita menyimpan harta di sorga sehingga waktu kita di bumi kita bisa fokus kepada dirinya. Apa begitu Koden? Practically ya. Ya, artinya kan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, ini yang menarik Koden ya. Nah, menariknya begini, ini saya jadi kepo, jadi pengen tahu gini. Kenapa harta itu selalu dikaitkan dengan hati? Nah, ini intinya kenapa harta kok selalu dikaitkan dengan hati? Kita ini hidup di dunia, memang saya nggak anti harta dalam tanda kutip. Ya, kan saya sering kali misalkan Bapak masih khotbah kemakmuran katanya. Dan saya sering kali guyon nanya kan. Lawannya makmur itu apa? Miskin ya. Ya kan? Miskin. Lawannya makmur miskin. Lawannya berkat apa? Kutuk. Iya. Nah, saya bilang kalau saya disuruh milih khotbah kemiskinan dan kutuk, saya milih yang bukan yang itu. Betul. Iya. Tapi kan tinggal sekarang yang benar kayak apa? Konteksnya bagaimana? Ya kan? Kenapa? Karena bukan saya mengerti rekan-rekan teman-teman yang kemudian memandang hal-hal yang seperti itu tuh ada ekses negatifnya. Saya mengerti, sangat mengerti tentang hal itu. Tapi kita juga tahu bahwa kita hidup di dunia memang kita butuh uang, kita butuh harta. Ya, tapi cara pandang kita kemudian, nah makanya tadi kan pertanyaannya kenapa dikaitkan dengan hati? Ya, karena kemudian kalau harta itu hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dan yang lebih bahaya lagi apa? Pride. Ya, misalkan ada orang yang sangat bergantung harga dirinya dalam tanda kutip. Itu dengan apa yang dia miliki, baju yang dia pakai, arloji yang dipakai, sepatu, kacamata, mobil, kacamata, rumah, dan berbagai macam hal yang duniawi dalam tanda kutip. Yang anyway ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, itu nggak kita bawa. Ada sih yang saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri, bagaimana barang-barangnya dia yang mahal dimasukkan ke dalam petinya. Ya, sementara ada orang yang bisik-bisik sebelah saya. Eman, sayang sekali. Daripada gitu kenapa nggak dibagiin aja buat yang membutuhkan. Iya. Ya, dan saya guyonan, saya noleh. Dia lebih perlu. Lebih foto. Untuk dipakai di alam baka. Iya. Nah teman-teman, jadi sekalipun kita hidup di dunia, tapi jangan jadi duniawi loh ya. Karena kita hidup di dunia tidak membuat kita menjadi duniawi. Sama kan? Kamu boleh dari kampung, enggak berarti kamu kampungan. Betul. Kamu juga boleh berasal dari desa, enggak berarti kamu deso. Desit. Jadi kalau begitu harta selalu dikaitkan dengan hati karena itu bisa menunjukkan Koden ya, siapa sebetulnya yang menjadi tuan dalam hidup kita. Prioritas dalam hidup kita. Apakah sang raja itu jadi prioritas dalam hidup kita? Karena kalau memang kita ini hanya tertujunya kepada harta ini, akhirnya juga kita kita menilai segala sesuatu, memfilter segala sesuatu itu dari harta. Misalkan kita rasa hormat kita kepada seseorang, ya kan? Ada orang tuh yang, gampang banget memandang rendah orang atau bersikap yang tidak sepantasnya kepada karena orang itu lebih miskin dari dia, atau jangan ngomong miskin lah, nggak enak ya.
hartanya lebih sedikit dari dia, jauh lebih sedikit dari dia. Sehingga ketika si pribadi ini misalkan usul sesuatu, gak dianggap. Tapi waktu orang yang lebih kaya dari dia ngomong, oh dia tak langsung ada, iya dia langsung respect gitu. Noh, ini kan berarti respectmu terhadap manusia itu sangat ditentukan oleh hartanya. Yang berarti juga respectmu tuh gampang sekali berubah, tergantung harta yang dia punya. Kalau satu hari kemudian dia nggak punya harta lagi, you lose respect, gitu. Padahal Tuhan tidak melihat, tidak membedakan. Tuhan tidak memandang manusia, Alkitab antara bilang. orang satu dengan orang yang lainnya. Betul. Tuhan tidak melihat, artinya cara Tuhan memandang penghargaan kepada seseorang itu tidak pada berapa banyak harta yang dia punya. Nah ini saya mau mengajukan pertanyaan yang pasti ditunggu-tunggu oleh teman-teman ini, Goden. Pertanyaannya adalah begini, apakah saya nggak boleh gitu ya menyimpan harta? Apakah nggak boleh? Apakah saya salah kalau misalkan saya menjadi orang yang punya banyak harta? Saya nggak mau ngomong kaya gitu lah. Ada satu kata yang penting dalam Alkitab yaitu stewardship. Bahwa semua yang kita ada pada diri kita, semua yang kita punya dalam tanda kutip, itu sebetulnya bukan punya kita. Semuanya itu dititipkan, ya kan? Semuanya itu kingdom finance itu ya, atau kingdom wealth itu ya. Itu konsepnya di dalam kerajaan itu tidak ada ownership yang pribadi sifatnya. Ya, semua itu miliknya sang raja. Milik sang raja. Yang dipercayakan kepada kita. Makanya kata yang penting itu stewardship. Stewardship itu pengelola. Jadi Tuhan bukan berarti Tuhan melarang kita punya harta. Bukan berarti Tuhan melarang kita juga untuk bisa enjoy dengan dengan berkat yang Dia beri buat kita. Bukan berarti juga Tuhan, kalau kamu nggak miskin, kamu nggak rohani. Itu juga nggak benar. Ya kan? Betul. Yang Tuhan mau adalah kita mengelola dengan bijaksana semua sumber daya. Dan ini nggak cuma ngomong harta, termasuk talenta, karunia, kesempatan, kemampuan, dan seterusnya, bakat. Semua yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Harta itu datang kan karena itu semua. Ya kan? Betul. Gitu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengelola dan memanajemeni semuanya itu dengan baik untuk kepentingan kerajaan surga. Untuk kepentingan sang raja. Untuk kepentingan misinya dia, gerejanya, segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan Tuhan. Nah ini saya mau sampai kepada aplikasi yang praktis ya. Karena seringkali kalau kita membaca ayat ini dan kemudian membayangkan ya, menyimpan harta di sorga. Apakah di sorga itu ada bank gitu atau ada apa gitu. Bukan cabang di bumi dan seterusnya gitu ya. Nah ini aplikasi praktisnya apa yang bisa saya lakukan, Goden, sehingga hal itu dianggap dengan saya menyimpan harta di sorga. Nomor satu jelas. Tadi saya ada bicara tentang advancing the kingdom. Memperluas, memperluas ini kingdom mission. Misi kerajaan. Misi kerajaan. Nah, kita tahu misi punya membutuhkan banyak hal, ya kan? Selain dari talenta karunia, termasuk juga keuangan dana misi ya. Jadi dana misi. Lalu dunia kita ini membutuhkan banyak hal yang memerlukan bantuan. Sekolah, contoh kita ada di dalam kondisi COVID seperti ini. Ya, kemarin saya bertemu dengan salah satu businessman yang dia punya saham di rumah sakit juga, yang mengatakan bahwa, waduh saya sekarang pusing. Kenapa? Semua rumah sakit penuh. Ya kan? Coba bayangkan di kota kita ini ada tambahan 10 rumah sakit baru misalkan. Seperti di China ketika COVID baru-baru merebak. Mereka dengan cepat membangun rumah sakit baru. Itu kan butuh duit. Itu butuh dana. Gitu. Ya, jadi saya sempat ngobrol sedikit. Mestinya kalau bisa kerjasama dengan swasta yang kemudian swasta ini menyediakan tempat misalkan. Swasta yang lain menyediakan alat. Swasta yang lain. Tapi memang dia ada ngomong salah satu juga yang harus diperhatikan tenaga ahli, Pak. Nah, anyway,
ada banyak hal yang kita bisa lakukan dengan, maksudnya gini, konteks menaruh harta kita di surga, sekolah, lalu kemudian pendidikan sekolah sama ya. Let's say apa itu training, misi penjara itu jelas, pengembangan sosial, ya dan lain sebagainya, membuka lapangan pekerjaan, startup, bukan startup drama Korea, bukan ya. Tapi maksudnya, dan termasuk memperhatikan para hamba-hamba Tuhan. Ini bukan karena saya hamba Tuhan, saya ngomong begini, tidak. Ya kan? Bagaimana mereka memperhatikan para imam, kesejahteraan mereka, anak-anak mereka, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang kita bisa lakukan secara praktikal, yang tujuan daripada semuanya adalah kita menyimpan harta kita di surga. Ya. Dan saya percaya itu salah satu pencapaian tertinggi dalam tanda kutip kalau boleh kita bilang dalam kehidupan manusia, yaitu meninggalkan legacy. Ya, meninggalkan legacy, warisan baik secara rohani maupun secara real yang orang kemudian bisa mengingat akan hal itu. Gitu. Nah teman-teman, jadi sekarang sebetulnya tidak ada alasan lagi bagi kita untuk kita kemudian ngomong saya nggak bisa menyimpan harta di surga. Tadi Koden sudah menjelaskan bahwa ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan ya untuk kita bisa menyimpan harta kita di surga. Nah, kemudian yang terakhir, bisa nggak mendoakan kita semuanya untuk kita tetap bisa fokus ya, menjadikan Kristus sebagai Tuhan, bukan mamon yang ada di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu saat ini dan kami minta hati daripada Tuhan sendiri. Engkau Bapa yang murah hati, Tuhan yang murah hati. Dan sebagaimana kami anak-anak-Mu, biarlah kami juga murah hati ya Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati kami, berarti Tuhan punya maksud dalam kehidupan kami. Biarlah semua yang mendengar akan percakapan ini menangkap maksud dan isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan. Karena kami ini pengelola yang dipercaya atas semua investasi yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kami. Supaya kami pertama-tama tentu saja boleh menolong saudara-saudara kami yang memerlukan. Tetapi juga memperluas kerajaan-Mu dan menjadi berkat bagi dunia ini. Engkau berkata, hendaklah terang-Mu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Biarlah kiranya itu yang terjadi di dalam kehidupan setiap kami yang sudah mengalami keberkatan daripada Engkau. Kami mengucap syukur, doa sederhana ini sempurnakan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you Koden untuk waktunya. Sama-sama. Yang sudah memberi pencerahan kepada kita tentang bagaimana kita menyimpan harta yang ada di sorga. Teman-teman, quotes hari ini adalah muliakanlah Allah dengan hartamu. Amin. Jangan lupa nantikan program-program Kingdom Insight berikutnya, sebab ada His gift for you. Amin.